Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang organisasi Nahdlatul Ulama dan peradaban Islam. Nahdlatul Ulama merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Nahdlatul Ulama sendiri artinya kebangkitan ulama. Organisasi ini didirikan oleh para ulama pada tanggal 31 Januari tahun 1926. 1. Awal mula berdirinya NU. Dilansir dari buku Antologi NU Sejarah, berdirinya NU terkait erat dengan perkembangan pemikiran, keagamaan dan politik dunia Islam kala itu. Pada tahun 1924 di Arab Saudi sedang terjadi arus pembaharuan oleh Syarif Hussein. Raja Hijaz yang berpaham Sunni ditaklukkan oleh Abdul Aziz bin Saud yang beraliran Wahabi. Pada tahun 1924 juga di Indonesia, Kiai Haji Wahab Kasbullah mulai memberikan gagasannya pada Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk perlunya mendirikan NU. Sampai 2 tahun kemudian, pada tahun 1926, baru diizinkan untuk mengumpulkan para ulama guna mendirikan NU. 2. NU mempertahankan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berdirinya NU tak bisa dilepaskan dari upaya mempertahankan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ajaran ini bersumber dari Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. 3. Embrio NU juga lahir dari masalah global. Embrio lahirnya NU juga berangkat dari sejarah pembentukan Komite Hijaz. Masalah keagamaan global yang dihadapi para ulama pesantren ialah ketika dinasti Saud di Arab Saudi ingin membongkar makam Nabi Muhammad karena menjadi tujuan sejarah seluruh muslim di dunia yang dianggap bid'ah. 4. Komite Hijaz dikirimkan ke muktamar dunia di Mekah. Kiai Wahab Kasbullah bertindak cepat ketika umat Islam yang tergabung dalam Sentra Komite Al-Islam akan mengirimkan delegasi ke muktamar dunia Islam di Mekah pada tahun 1926. Kiai Wahab akhirnya membentuk panitia tersendiri yang dikenal dengan Komite Hijaz pada Januari 1926. Pembentukan Komite Hijaz yang akan dikirim ke muktamar dunia Islam ini telah mendapat restu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Komite Hijaz mengundang ulama terkemuka untuk mengadakan pembicaraan mengenai utusan yang akan dikirim ke muktamar di Mekah. Para ulama sepakat menunjuk Kiai Haji Raden Asnawi Kudus sebagai delegasi Komite Hijaz. Maka lahirlah Jamiyah Nahdlatul Ulama. Nama ini atas usul Kiai Haji Mas Alwi bin Abdul Aziz pada 31 Januari 1926 Masehi. Kemudian peradaban Islam. Secara umum, peradaban Islam dapat dibagi dalam 3 periode besar, yakni periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Berikut sejarah peradaban Islam yang dirangkum dari berbagai sumber. Periode klasik. Pada periode klasik, Islam mengalami internasionalisasi. Pada masa Bani Umayyah, Islam mulai masuk ke Eropa melalui Spanyol. Pengaruh Islam meluas dari Afrika Utara sampai ke Spanyol di belahan barat dan melalui Persia hingga ke India di belahan timur. Daerah-daerah itu tunduk di bawah kekuasaan Islam. Ilmu pengetahuan dan arsitektur berkembang di kota-kota Spanyol yang didiami oleh umat Islam seperti Cordoba dan Granada. Pada periode pertengahan,
Pada periode pertengahan, ilmu pengetahuan sangat kurang di masa ini. Hasilnya, umat Islam semakin mundur saat 3 kerajaan mendapat banyak tekanan. Kekuatan militer dan politik menurun. Kerajaan Safawi dihancurkan oleh serangan-serangan bangsa Afgan. Kerajaan Mughal diserang raja-raja India. Kerajaan Utsmani terpukul di Eropa. Sementara Mesir dikalahkan Perancis. Tentara Muslim yang kalah harus angkat kaki dari benua Eropa dan kerajaan-kerajaan Barat bersatu dan mengusir Islam dari Eropa. Periode modern. Periode modern pada tahun 1800 sampai sekarang merupakan zaman kebangkitan umat Islam. Umat Islam mulai sadar bahwa di Barat telah timbul peradaban baru yang lebih tinggi. Raja-raja dan para pemuka Islam mulai memikirkan bagaimana meningkatkan mutu dan kekuatan umat Islam kembali. Sekian pembahasan kita pada video kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.